أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المتفرد لربوبية وألوهية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله إلى الناس كافة بالتوحيد والشريعة السمحة. صلاة ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita yang selama ini kita ngaji di Masjid Al-Khair. Tapi karena ya sudah berlalu mungkin ya seminggu atau seminggu lebih, Masjid Al-Khair sedang dilakukan renovasi, makanya sementara kita pindah tempat dulu. Ya, ternyata tempatnya kayaknya lebih untuk saat ini lebih padang. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kajian kita yang sebelumnya kita sudah membahas tentang rincian-rincian daripada rukun iman. Kemudian kita sedang belajar tentang bagaimana Islam itu. Makanya kita ngaji kitab Al-Arba'in Nawawiyah, yaitu kitab yang memuat 42 hadis yang dihimpun disusun oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Yang beliau kumpulkan ini adalah semua hadis dengan mempunyai sifat jawami'ul kalim. Jadi hadisnya ringkas tapi maknanya dalam. Dan bisa dikatakan ini adalah porosnya Islam di sini. Wajahnya Islam ya di sini. Jadi 42 hadis ini jika kita bisa menguasainya, seakan-akan kita menguasai Islam secara global. Makanya seyogianya kita mempelajari dan mengamalkannya, bukan sekedar kita mengaji. Pada pertemuan sebelumnya kita sedang membahas tentang hadis yang ke-9. Saya bacakan lagi hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi hadis ini dari sahabat Abu Hurairah yang mana beliau mendengar Nabi bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa yang aku larang bagi kalian maka jauhilah sejauh-jauhnya. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Adapun yang aku perintahkan pada kalian, maka kerjakanlah perintah itu semampunya. Kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu bagaimana kaidah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dua-duanya penting, tapi semuanya harus kita bisa seoptimal mungkin. Yang namanya perintah kita kerjakan semampunya, adapun larangan kita jauhi sejauh-jauhnya. Kemudian Nabi juga mewanti-wanti. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasrata masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Bahwasanya kaum-kaum sebelum kalian ahli kitab, mereka itu rusak karena sebab banyaknya pertanyaan mereka kepada nabi-nabi mereka dan penyelisihan mereka terhadap nabi mereka. Jadi mereka nanya, tapi sifat pertanyaannya itu adalah untuk mengingkari. Sehingga ketika pertanyaan itu dijawab, justru malah diselisihi. Ini kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana kaidah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Sekarang kita masuk pada bagaimana tentang larangan banyak bertanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sebab binasanya umat terdahulu. Beliau mengatakan kasratu masailihim, sebab banyaknya pertanyaan mereka. Atau dalam hadis lain,
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Bukhari, Rasulullah ada mengharamkan 3 hal dan beliau benci. Allah mengharamkan 3 hal dan Allah membenci 3 hal. 3 hal yang dibenci oleh Allah, wa kariha lakum, dan Allah membenci kalian, iku kila wa qal, yaitu banyak menyebarkan desas-desus, jari-jari, katanya begini, baru rumor tapi sudah disebarkan. Ini hal tersebut itu dibenci oleh Allah. Jadi kita banyak menyebarkan berita-berita hoax, berita-berita dusta, katanya itu sudah disebarkan. Wakasratu soal dan banyaknya bertanya yang bukan karena dia pengen ngerti, tapi bertanya yang sifatnya itu adalah untuk pengingkaran. Wa idha'atul mal, dan membuang-buang harta. Ini adalah 3 hal yang dibenci oleh Allah. Dan sebab banyaknya terjerumusnya atau rusaknya umat-umat terdahulu yaitu banyaknya pertanyaan. Hadis ini jangan disalahpahami. Berarti kita nggak boleh tanya, bukan. Kalau memang betul-betul kita pengen bertanya karena kita nggak tahu, itu ada perintah khusus. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalian bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian nggak ngerti. Itu adalah perintah dari Allah. Kalau kita memang benar-benar nggak ngerti dan pengen tahu, maka bertanya. Nah, apa yang dilarang? Jenis pertanyaan-pertanyaannya gimana yang itu terlarang? Ini dibahas oleh para ulama. Di antara pertanyaan-pertanyaan yang tidak boleh atau yang terlarang, yaitu contohnya itu, kita bertanya tentang sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh orang yang bertanya. Jadi pertanyaan cuman pertanyaan yang sekedar iseng-iseng aja. Ustadz, gimana hukum memakan daging dinosaurus misalnya? Wong barangnya sudah nggak ada, hewannya sudah nggak ada. Nek T-Rex karo Brontosaurus itu gimana lah? Ini pertanyaan ini apa faedahnya seperti ini? Cuman buat main-main aja. Kalau misalnya saya posisi di bulan, terus saya ngadepnya sholatnya madep kemana? Gitu. Ini ada yang benar-benar. Jadi ada seorang ustadz yang dia benar-benar ditanya dengan pertanyaan seperti ini. Maka dia jawabnya gini, ya sudah, besok kalau udah nyampe bulan, SMS saya ya. Jadi gitu. Pertanyaannya nggak ada faedahnya. Dia kesehariannya itu dagang atau petani. Takone nang bulan sholatnya madhep ngendi? Lah ngopo? Nggak ada pertanyaannya, nggak ada faedahnya seperti ini. Adapun kalau memang dia betul-betul sekolah di astronot gitu tuh. Terus benar suatu saat dia mungkin ada kemungkinan dia terbang ke bulan, ya baru dia bertanya dengan pertanyaan seperti itu. Kesehariannya dia petani atau mungkin dia pedagang, ya ngapain tanya-tanya dengan pertanyaan yang nggak ada faedahnya seperti ini. Ini nggak boleh, pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak boleh. Hal ini juga pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, suatu saat ketika setelah sholat duhur, ketika matahari sudah zawal, sudah tergelincir, kemudian Nabi sholat. Setelah sholat Nabi khutbah, dan Nabi khutbah dengan menjelaskan tentang kejadian-kejadian akhirat. Kemudian itu Nabi menjelaskan tentang kejadian-kejadian akhirat, tentang surga, tentang neraka, tentang bagaimana hari akhir, sehingga banyak manusia yang di situ hatinya tergetar. Kemudian di akhir sesi khutbah beliau mengatakan, sekarang silahkan kalau ada yang punya pertanyaan bertanya kepadaku selama saya masih di sini. Makanya di situ banyak pertanyaan-pertanyaan yang situ ya nggak penting, nggak mutu. Ada yang bertanya, wahai Nabi, kalau gitu posisi saya di mana? Di surga apa di neraka? Nah, itu kan pertanyaan yang enggak gimana ya. Kalau Nabi jawab posisimu di neraka itu sarap piye? Oh ya, ini pertanyaan yang tidak perlu, tidak dibutuhkan oleh penanya. Dia seharusnya masalah gaib yang disembunyikan oleh Allah ya dia berusaha mencapai surga dengan usahanya, enggak perlu kayak gitu. Ada lagi yang nanya, wahai Nabi, si orang ini, si fulan ini kalau dia berdebat dengan seseorang, dia dipanggil dengan
panggilan yang dengan bukan bapaknya, dinasabkan dengan bukan bapaknya. Maka dia nanya, wahai Nabi, siapa bapak saya? Padahal dia namanya siapa namanya Hudzafah. Ya bapakmu Hudzafah. Nah, itu jika pertanyaan ini, coba bayangkan seandainya Nabi menjawab bapakmu si fulan, kan dia berarti mempermalukan ibunya, membuka aib ibunya di hadapan banyak orang. Ini pertanyaan yang nggak perlu seperti ini. Ini contoh. Makanya dari hadis ini Imam Bukhari bikin judul dibencinya banyaknya pertanyaan yang tidak ada faedahnya, yang nggak penting. Dan ini banyak dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang ini, bertanya-bertanya tentang sesuatu yang memang itu sebenarnya tidak dibutuhkan oleh penanya. Ini kita hindari hal-hal seperti ini. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis beliau mengatakan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yan'i. Termasuk eloknya keislaman seseorang yaitu dia meninggalkan sesuatu yang enggak ada manfaatnya. Makanya dia berusaha tidak bertanya dengan sesuatu yang tidak ada faedahnya bagi dia. Makanya jenis pertanyaan yang tidak ada faedahnya seperti ini itu dilarang oleh syariat. Adapun yaitu tadi, kalau dia pengen nanya benar-benar karena pengen tahu silahkan. Tapi kalau dia pertanyaannya ini tujuannya adalah untuk itu tadi main-main atau dan lain sebagainya, itu jangan terjadi. Ini yang pertama, contoh pertanyaan yang tidak boleh. Kemudian ada juga contoh pertanyaan yang dilarang oleh syariat juga, yaitu pertanyaan yang justru akan menimbulkan masalah. Pertanyaan yang akan menimbulkan masalah. Contohnya banyak dijumpai yang di masyarakat kita ini. Jadi pertanyaan yang jika itu sebenarnya seandainya dia dijawab dengan jawabannya sederhana itu sudah cukup, dia malah mendetail pertanyaannya sehingga menjadikan masalah di belakang. Contohnya kisah Bani Israel. Jadi suatu saat ketika di Bani Israel itu ada sebuah kehebohan besar. Jadi di zaman Bani Israel, zaman Nabi Musa, itu ada seseorang yang di situ kaya, keluarga ya terpandang gitu, dibunuh, tidak tahu siapa yang bunuh. Tahu-tahu dia meninggal, tapi pembunuhnya misteri. Makanya di situ terjadi kehebohan, sehingga mereka datang pada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, coba dicarikan info, coba kasih tahu kepada kami siapa yang membunuh si fulan ini. Makanya Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah, Allah berikan wahyu kepada Nabi Musa, coba mereka suruh menyembelih seekor sapi betina. Terus nanti dari bagian sapi itu disembelih, dari bagian sapi itu dipukulkan kepada orang yang mati itu, maka orang yang mati itu akan hidup dan dia akan menunjukkan siapa yang bunuh. Simpel kan, saudara? Seandainya itu langsung dipenuhi oleh Bani Israel saat itu, selesai. Sapi manapun dapat sapi disembelih, dipukulkan salah satu bagian dari sapi itu kepada mayit, maka mayit itu akan hidup sementara, kemudian dia mengatakan yang bunuh saya adalah si fulan. Selesai. Tapi enggak, ternyata enggak cukup seperti itu. Makanya mereka qalu lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Nek sapi tok yo akeh, sapi akeh tunggal lah, sapi sing kaya ngopo. Akhirnya Nabi Musa nanya lagi. Seandainya mereka disuruh begitu tok, dapat sapi langsung disembelih, selesai sebenarnya. Tapi karena Bani Israel ini orang yang ngeyel, ya sapi kan banyak loh. Sapi yang gimana? Akhirnya Nabi Musa nanya kepada Allah. Dijawab dengan tambah lagi, ada satu syarat di situ. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dzalik. Syarat pertama di situ muncul. Carilah sapi yang di situ usianya enggak begitu tua, enggak begitu muda, tengah-tengah. Faf'alu ma tu'marun. Kerjakanlah apa yang diperintahkan. Simpel toh. Wis, golek sapi sing enggak begitu tuwek, enggak begitu muda. Sebenarnya syarat itu gampang. Ngeyel nih. Qalu tu'na rabbaka yubayyinaha. Qalu tu'na rabbaka yubayyinana mahi. Musa kayak gitu tuh pasti banyak, terus piye bingung adik. Akhirnya Musa nanya lagi. Keluarlah syarat yang kedua.
Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Kemudian Allah mengatakan bahwasanya sapi itu warnanya kuning yang bercahaya, yang mana warnanya itu bisa menyenangkan orang yang melihat. Syaratnya tambah satu lagi. Itu kan mau boleh sapi tok selesai saja. Tapi karena mereka seperti itu, tanya. Itu enggak cukup ternyata. Loh. Kalau ta'ala rabbaka yubayyin nama hiya inal baqara tasyabaha alaina. Wahai Musa, kalau cuman kuning tok, usianya tengah-tengah itu kan banyak. Lah terus yang gimana lagi? Itu pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya timbul syarat yang ketiga. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun tuthirul alda wala taskil hartha musallamatu la syata fiha. Jadinya tambah berat lagi. Ada ditambah syarat yang ketiga, yaitu sapi yang tambah itu tadi, usianya tengah-tengahan, kemudian warnanya kuning bercahaya yang menyenangkan orang yang melihat. Tambah syarat yang ketiga ini yang tambah berat. Sapi itu nggak pernah diajak bajak sawah, nggak pernah diajak mengairi juga nggak pernah. Sapinya itu cacat, tidak ada belangnya sama sekali itu. Akhirnya dengan ketiga syarat ini, sebab pertanyaan-pertanyaan mereka itu syaratnya tambah berat dan mereka susah. Fadzabahuha wa makatu yaf'alun. Sapi itu akhirnya dapat setelah sekian tahun baru dapat, dan itu hampir-hampir mereka tidak bisa mengerjakan. Sudah dapat pun ternyata sudah ditunjukkan dipukulkan orang yang meninggal itu hidup, lalu menunjukkan yang bunuh saya fulan, ternyata juga diingkari lagi oleh Bani Israil. Masya Allah, itulah banyaknya istilahnya kekurang ajaran Bani Israil seperti itu. Ini jenis-jenis pertanyaan seperti ini, contoh seperti ini ya tidak boleh kita lakukan. Ini dilarang oleh syariat. Seandainya tadi Bani Israil tadi dia mengatakan ada sapi tok itu sudah cukup sebenarnya. Tapi ternyata karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka, akhirnya tambah berat. Ini jangan sampai seperti itu. Makanya ternyata ya kita dapati di lapangan ternyata orang yang banyak seperti itu. Lah kok nek ngene piye? Kemudian beberapa contoh pertanyaan yang dilarang, yaitu kita bertanya tentang sesuatu yang Allah sembunyikan kepada kita, tentang hal-hal gaib. Ini tidak boleh kita tanya tentang hakikatnya. Contoh misalnya, kita bertanya tentang ruh, dan ini ditanyakan oleh para sahabat zaman dulu. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Wa yas'alunaka ruh. Kemudian mereka bertanya kepadamu tentang hakikatnya ruh. Ruh itu gimana toh? Kok bisa ruh itu ketika ruh itu dicabut, tahu-tahu orang itu bisa tidak bisa berdaya sama sekali. Ini hakikatnya bagaimana? Ini tentang ruh. Atau tentang pertanyaan, jenis-jenis pertanyaan seperti kapan terjadinya kiamat? Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada Muhammad, kapan hari kiamat itu terjadi? Itu juga pertanyaan yang tidak perlu, karena itu hal yang gaib. Makanya la yujalliha liwaqtiha illa. Tidak ada yang tahu kapan kejadian hari kiamat kecuali Allah. Makanya ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, akhbirni 'anis sa'ah." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku kapan kiamat itu terjadi. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, "Mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il." Yang nanya dan yang ditanya sama-sama enggak tahu, karena itu adalah rahasia Allah. Juga tentang qadar misalnya. Qadar itu bagaimana, hakikat qadar bagaimana? Padahal itu adalah perkara-perkara yang Allah sembunyikan. Allah perkara sirullah, tentang perkara-perkara yang Allah sembunyikan, yang kita enggak tahu hakikatnya bagaimana. Kita enggak perlu bertanya terlalu jelimet masalah qadar sehingga terjerumus ke dalam pemikiran-pemikiran sesat, seperti halnya
terjerumusnya orang-orang Qadariyah dan juga orang-orang Jabriyah yang kita sudah bahas panjang lebar ketika kita membahas tentang masalah qadar sampai 5 pertemuan waktu itu. Ini apa namanya? Pertanyaan-pertanyaan yang Allah sembunyikan itu tidak boleh ditanyakan. Kenapa sih Allah menciptakan iblis? Kenapa sih? Kenapa sih? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu seperti itu. Namanya qadar ya wes qadare adikku. Kenapa? Kenapa saya begini? Kenapa begitu? Kenapa? Ya itu tadi. Kita nggak ngerti bagaimana hakikatnya qadar. Apa hikmah dibalik semua ini? Kita nggak perlu meneliti sampai seperti itu. Allah tidak ditanya tentang perbuatannya, tapi kita yang ditanya oleh Allah tentang apa yang kita perbuat di sini. Makanya hal-hal seperti ini itu dilarang oleh syariat. Termasuk. Jadi hal-hal yang disebutkan oleh Allah itu tidak boleh kita terlalu berlebih-lebihan di dalam mendalaminya. Adapun kalau kita tanya tentang misalnya secara garis besar, itu ya nggak apa-apa. Misalnya kita sedang dapat cobaan lah, kita sedang mengalami musibah, ya kita bertanya tentang sesuatu bagaimana sabda Nabi tentang masalah qadar. Jadi kita mengimani qadar agar ketika kita mendapatkan nikmat itu tidak terlalu tidak terlalu euforia berlebihan sampai ujub. Ketika kita dapat musibah ya enggak terlalu sedih. Itu aja. Tujuannya kita belajar tentang qadar adalah dua ini aja. Ketika kita dapat sesuatu nikmat, kita tidak terlalu berlebih-lebihan, dan ketika kita dapat musibah, kita tidak terlalu bersedih. Adapun bagaimana qadar itu hakikatnya bagaimana, ya sudah, itu adalah rahasia Allah yang Allah sembunyikan. Itu tentang masalah yang disembunyikan oleh syariat. Kemudian juga beberapa hal yang dilarang oleh syariat untuk kita tanya. Kita banyak bertanya masalah itu. Yaitu kita bertanya tentang halal dan haram yang didiamkan oleh syariat. Ini tentunya waktu di zaman Rasulullah SAW, ketika zaman tasyrik, ketika zaman masih syariat dibentuk. Jadi kalau zaman dulu ketika Nabi masih hidup, itu syariat masih berjalan. Banyak kejadian-kejadian, banyak hukum-hukum yang di situ dirubah sebab kejadian-kejadian yang ada. Banyak ayat-ayat turun karena ada kejadian tertentu, ayat turun. Ada kejadian tertentu, ayat turun. Nah, di masa-masa seperti itu, fase-fase itu, kita tidak boleh banyak bertanya tentang sesuatu yang Allah diamkan. Syariat itu tidak menjelaskan tentang hal itu. Contoh misalnya di awal-awal kemarin, ketika Rasulullah SAW berkhutbah, ayuhan nas, ketika Nabi mengatakan, wahai manusia, innallaha azza wa jalla qad farada alaikumul hajj fahujju. Allah mewajibkan bagi kalian haji, maka berhajilah kalian. Sudah, berarti kan sabdanya Nabi itu simpel loh. Allah mewajibkan haji, maka kalian berhajilah. Maka kemudian ada seorang laki-laki yang bertanya, wahai Rasulullah, akulah amin ya Rasulullah, haji tiap tahunkah? Apakah haji itu tiap tahun? Itu kan waktu itu zaman Rasulullah tahun ketika haji wada itu masih Islam di sekitar Jazirah Arab saja. Jadi ketika untuk haji tiap tahun itu mudah. Nabi diam, enggak jawab. Sampai orang itu nanya lagi, akulah amin ya Rasulullah, tiap tahunkah haji itu diwajibkan? Nabi diam sampai 3 kali. Kemudian Nabi mengatakan, lau qultu na'am la wajabat wala mas tata'tum. Jadi ketika saya ngomong iya, maka syariat mengatakan ini wajib dan kalian niscaya tidak akan mampu. Dan benar, hari ini kita ngerti sendiri, umpama itu diwajibkan tiap tahun, kita nggak akan mungkin mampu. Kita ngantri aja 50 tahun, 40 tahun. Bagaimana kalau dia diwajibkan tiap tahun? Makanya ini adalah hal-hal yang terlarang yang saat itu dilarang di zaman Rasulullah. Ketika Nabi mengatakan seperti itu, sampai Nabi mengatakan,
Dzaruni ma taraktukum. Dah, biarkanlah apa yang aku tinggalkan bagi kalian. Ketika saya mengatakan sesuatu, jangan kalian apa jenenge? Bertanya berlebihan. Wes, tinggalkan apa yang aku tinggalkan bagi kalian. Jangan banyak bertanya. Makanya ini larangan-larangan yang ada pada zaman Rasulullah SAW dan ini diharamkan. Adapun zaman sekarang, kalau memang betul-betul nggak tahu, maka silahkan. Kalau zaman dulu makanya ada ayat yang turun la tas'alu'an asya'a in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian bertanya dengan suatu pertanyaan yang jika pertanyaan itu dijawab, maka akan memberatkan bagi kalian. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang dilarang oleh syariat. Dan ada juga beberapa contoh pertanyaan-pertanyaan yang dilarang oleh syariat, diantaranya yaitu bertanya-tanya kepada ahli ilmu tapi untuk tujuannya tarakhus, cari yang enteng. Tujuannya apa? Untuk nuruti hawa nafsunya. Dia tuh sebenarnya pengen ngerokok. Mau takon kayak ulama, takon si Ustadz A. Pak Ustadz, hukumnya rokok apa? Haram. Haram. Tanya si Ustadz B. Ustadz, hukumnya rokok apa? Haram. Kok haram meneh? Tanya si Ustadz C. Haram. Kok haram kabeh to? Coba tak tanya Ustadz D. Ustadz, hukumnya rokok apa? Makruh. Nah, iki apik iki. Enggak boleh seperti ini. Kalau kita misalnya orang awam ya, itu kan misalnya ya taklid aja. Kita misalnya mengikuti seorang ustadz ya, dia berfatwa apa ya, kita berusaha mengikutinya tanpa nyari-nyari yang paling ringan. Seperti halnya yang sudah dijelaskan awal-awal, dia penikmat musik misalnya. 4 madhab mengharamkan musik. Dan mereka dengan keharaman jelek bisa dikatakan ini ijma'. Hanya mungkin seperti ulama madhab Zuhiri yang mengatakan musik itu tidak sampai ke derajatnya haram. Tapi kalau kita simak dari sisi fikih misalnya ulama madhab itu sepakat bahwasanya musik itu haram. Tapi dia pengen nyari yang ringan ini. Bagaimana tanya sana. Oh ini haram. Boleh sing ngomong ya makruh. Itu nggak boleh seperti itu. Ya kita nanya, kalau memang kita misalnya, saya kayaknya ngikuti si Ustadz A ini, dia ketika kita bertanya pada sesuatu, kita berusaha menjalankan. Adapun untuk misalnya memang untuk perbandingan itu kalau memang sudah tarafnya penuntut ilmu, monggo. Adapun untuk orang awam ya taklid aja. Kecuali kalau levelnya sudah thalibul ilmi, orang-orang yang bisa ijtihad atau mungkin lain, itu baru dia nyari perbandingan misalnya madhab ini dari semua ini semua diteliti mana dalil yang paling kuat. Nah, menurut saya ini dalil yang dipakai madhab ini yang paling kuat menurut secara syariat. Ini namanya madhab muqarrar namanya. Itu enggak masalah. Tapi kalau orang awam ya enggak perlu seperti itu. Karena pengen memenuhi hawa nafsunya, dia nyari ustadz yang menjawab sesuai dengan hawa nafsunya. Itu juga dilarang seperti itu. Tidak boleh. Makanya itu tadi. Banyaknya rusaknya orang-orang kaum sebelum kita adalah banyaknya pertanyaan mereka kepada nabi mereka dan pengingkaran mereka kepada nabi mereka. Ini yang kita harus jauhi semua. Adapun bagaimana sikap kita yang benar yaitu tadi. Kita belajar sesuai dengan tingkatan kita dan bertanya kalau memang betul-betul punya tujuan. Saya pengen belajar tentang ini. Kita nanya bagaimana hukumnya ini, bagaimana cara tata cara yang sholat yang benar, bagaimana tata cara ini. Itu bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian memang tidak tahu. Adapun bertanya pun juga ada adab-adabnya. Jika seseorang ingin bertanya, maka
dia harus memperhatikan adabnya. Yang pertama yaitu bertanya jika perlu dia. Seperti halnya yang pernah ditanyakan oleh Nawas bin Sam'an. Jadi kalau zaman dulu itu orang mau nanya kepada Nabi itu sungkan, benar-benar karena saking berwibawanya Nabi itu sungkan mau nanya. Makanya sampai Nawas ini ngempet 1 tahun untuk menanyakan satu pertanyaan. Pertanyaannya itu tadi, fa'asluhu anil bir wal ism. Nabi, jelaskanlah kepada saya tentang kebaikan, garis besarnya aja. Kebaikan dan keburukan itu bagaimana? Makanya Nabi jawab, kebaikan itu akhlakul karimah, adapun keburukan itu apa-apa yang tersirat di dalam hatimu yang jika kamu kamu malu untuk diketahui oleh orang lain, maka itu adalah keburukan. Itu kan dia mau nanya seperti itu aja sampai ngempet istilahnya. Sampai menahan dia untuk hijrah. Cuman pengen nanya. Ini betul-betul sahabat waktu itu dia menanyakan sesuatu yang jika perlu. Sehingga zaman dulu para sahabat yang di sekitar Nabi itu saking sungkannya mau pengen nanya itu sampai nunggu dulu ada orang-orang Badui yang datang. Jadi kalau dulu orang Badui itu kan orang dari jauh, dia datang ke Nabi cuman waktunya sebentar dan dia nggak punya adab, makanya langsung wahai Muhammad, ini bagaimana seperti ini ya. Biasanya orang Badui kan, wong desa ya. Tahu-tahu datang nggak punya adab, dia nanya lah. Sahabat kalau ada orang kayak gitu tuh senang, berarti dapat ilmu baru. Mereka sungkan mau nanya, makanya bahkan para sahabat itu mereka senang kalau ada orang Arab Badui datang kepada Nabi nanya. Ini menandakan bahwasanya mereka memang betul-betul bertanya untuk urusan-urusan yang urgent dan memang diperlukan oleh mereka. Kemudian yang kedua itu membenarkan niat ketika bertanya, karena bertanya hukum itu adalah ibadah dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Nah, ketika kita pengen mendapatkan pahala, makanya di situ kita membenarkan niat kita. Niat kita harus benar. Saya bertanya untuk mendapatkan ilmu dan akan diamalkan, bukan bertanya untuk pengen menjatuhkan orang yang ditanya, itu enggak seperti itu. Dari sini kalau kita niatnya benar, itu akan buah yang dihasilkan juga akan benar. Makanya kita banyak sekali mendapatkan ulama-ulama akhirnya menelurkan kitab karya-karyanya itu ya berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan itu. Sebagaimana Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu kitabnya yang banyak itu ya sebab dari pertanyaan orang-orang ini, misalnya Majmu'ul Fatawa, kemudian Al-Aqidah Wasithiyah, dan Risalah At-Tadmuriyah, itu kan semuanya dari pertanyaan-pertanyaan yang datang akhirnya dibukukan oleh beliau dan itu jadikan referensi orang sampai sekarang ini. Ini kalau orang pertanyaan niatnya benar, akhirnya membuahkan hasil karya yang benar. Ini itu tadi, niatnya harus benar dan betul-betul pertanyaan yang diperlukan. Paham gak ini ya? Jadi pertanyaan itu enggak sembarangan. Jadi kita jangan salah bahwasanya tidak boleh bertanya, oh cukup kan takon. Boleh, silahkan. Silahkan banyak bertanya kalau memang ada perlunya, silahkan. Tapi jangan seperti halnya yaitu tadi yang dilarang oleh syariat tadi. Kemudian bagaimana hukum bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi? Ini yang banyak terjadi seperti itu. Kalau kita simak bagaimana para ulama salaf, yaitu para salaful ummah, mereka para tabi'in, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka itu enggak senang dengan pertanyaan yang sifatnya berandai-andai. Seperti halnya ketika Ibnu Umar diberikan
ditanya, wahai Ibnu Umar, bagaimana tentang menyentuh Hajar Aswad? Menyentuh Hajar Aswad. Maka beliau menjawab, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyentuhnya dan menciumnya. Kemudian dia nanya lagi, langko nanti nek ini rame terus gak bisa nyentuh gimana? Ya. Itu kan sebenarnya pertanyaan yang masuk akal apa enggak itu? Masuk akal. Tapi Ibnu Umar gak seneng kayak gini. Ditanya seperti ini Ibnu Umar gak seneng. Makanya dia menjawab, ij'al aro'aita bil Yaman. Wes seandainya bagaimana seandainya itu gua ngenang yang di Yaman sana. Jadi kita seakan-akan mengatakan Ibnu Umar itu enggak senang. Yang penting saya tahu bahwasanya Rasulullah itu menyentuh dan mencium Hajar Aswad. Nek somban piye pikir buri. Jadi contohnya sikap para salaf seperti itu. Tapi apakah pertanyaan seperti ini dilarang? Makanya ini diperinci. Kita nanya, kok nek ngene piye? Bagaimana hukum seperti ini? Jika ada terjadi seperti ini bagaimana? Ini sesuatu yang belum terjadi ini, apakah terlarang secara mutlak? Itu jawabannya adalah tidak. Selama kita bisa memperinci. Kalau sesuatu yang belum terjadi ini mustahil untuk terjadi, maka ya nggak ngapain ditanyakan. Wah Ustaz, mau saya ini posisi di Ka'bah ini misalnya. Saya sholat ngadep Ka'bah. Tahu-tahu Ka'bahnya dicongkel terbang. Terus saya madepnya ke bekasnya Ka'bah atau ke Ka'bahnya? Pertanyaan macam mana kayak gini? Pertanyaan model apa? Itu kan pertanyaan yang kira-kira itu mungkin ya bisa terjadi tapi jauh lah. Nggak perlu juga ditanyakan seperti itu. Nah, jadi hal-hal seperti ini nggak perlu. Makanya bertanya yang belum terjadi tapi kira-kira nggak sesuatu yang menghayal seperti itu nggak perlu. Adapun bagaimana pertanyaan sesuatu yang mungkin terjadi dan mungkin dihadapi, ini hukumnya adalah boleh. Contohnya ketika Miqdad bin Aswad itu bertanya, saat itu para sahabat itu bertempur dengan musuh di medan jihad. Betul-betul menghadapi musuh di medan jihad. Beliau mengatakan, bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita in laqitu rajulan minal kufar faqatalani, fadaraba ihda yadayya bis-saif faqataha." Wahai Rasulullah, bagaimana jika ada kasus nanti suatu saat saya bertempur dengan orang kafir, dia berperang dengan saya, kemudian dia memotong tangan saya. Memotong tangan saya. Tsumma ladza minni bisyajarin. Kemudian dia delik di bawah pohon. Aslamtu lillah, dia mengatakan saya Islam atau asyhadu alla ilaha illallah, dia syahadat kemudian. Habis memotong, tahu-tahu dia sembunyi delik, kemudian syahadat. Bagaimana ini? Aku berarti kedok. Tangan saya tahu-tahu sudah dipotong, terus dia lari, terus dia syahadat. Bagaimana saya? Apakah saya membunuh dia? Nabi mengatakan jangan kamu bunuh dia. Ini kan berandai-andai tuh, seandainya tuh. Dia belum tangannya dipotong, tapi dia menggambarkan nanti bagaimana kalau saya ketemu musuh, tangan saya dipotong, terus dia lari, delik, syahadat. Saya boleh nggak motong bunuh dia, bales tadi? Jangan. Dia nanya lagi sampai 3 kali. La taqtulhu fa in qatalahu fa innahu bimanzilatika qabla an taqtulahu wa innaka bimanzilati qabla ayyakula kalimatu allati qal. Nek kamu bunuh dia, justru posisinya jadi kualian. Dulu kalau sebelum kamu bunuh dia, kamu posisi orang yang istilahnya itu Islam, dia kafir. Orang yang mulia, dia istilahnya surga neraka itu. Kalau kamu bunuh dia, justru nanti kebalikan posisinya. Dia jadi orang yang sebelum kamu bunuh dia jadi orang yang mulia dan kamu menjadi orang yang hina. Hanya jangan bunuh dia. Kalau memang itu terjadi.
Itu kan pertanyaan seandainya tuh, seandainya bagaimana seandainya? Nah, seperti ini nggak apa-apa. Kalau itu mungkin terjadi karena dia berperang di medan jihad. Contoh lagi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan tentang datangnya Dajjal. Datangnya Dajjal itu kan Nabi menggambarkan hari pertama Dajjal datang itu arba'una yauman, Dajjal itu datang ke muka bumi selama 40 hari. Kemunculan datang hari yang pertama, yaumun kasana. Hari yang pertama itu seperti halnya setahun. Jadi dalam waktu setahun matahari itu terbit dari barat sampai ke timur. Kalau kita biasanya 24 jam itu kan gini kan, terbit, tenggelam kemudian sampai terbit lagi. Ini yang biasanya 24 jam. Begitu datang nanti Dajjal, ini waktunya 360 hari. Matahari dari sini sampai angsluk sampai balik lagi itu selama 360 hari. Kemudian putaran kedua, hari kedua itu seperti sebulan. Jadi yang biasanya sini 24 jam, hari pertama itu seperti halnya matahari dari ini muter segini nih, ini 360 hari, kemudian muter lagi itu selama 30 hari, muter lagi hari ketiga itu seperti halnya 7 hari, 1 Jumat. Kemudian setelah itu hari keempat dan seterusnya itu seperti halnya biasa 24 jam. Itu kan Nabi menggambarkan berarti hari pertama Dajjal itu waktunya suwe banget. Jadi matahari itu ditahan oleh Allah dan Allah mampu untuk menahan itu. Seperti itu. Jadi selama waktu 360 hari itu matahari berjalan sangat lambat. Itu puterannya 360 hari. Makanya sahabat nanya, wahai Nabi lah kalau gitu, terus kita sholatnya gimana? Apakah setahun selama matahari ini sholatnya cuma 5 kali atau bagaimana? Makanya Nabi jawab, kalau begitu lah uqduru lahu qadrahu. Perkirakan. Kalau memang biasanya sehari 24 jam itu kamu sholat 5 waktu ya berarti antara subuh ke duhur itu berapa jam? Perkirakan aja. Jadi selama 360 ini selama matahari ini tadi yang hari pertama itu tadi berarti kamu harus sholat 360 kali 5. Bukan kok 5 kali tok. Itu kan berarti sahabat bertanya sesuatu yang belum terjadi dan itu mereka khawatir. Kenapa bertanya seperti itu? Karena khawatir nanti mereka mendapati Dajjal benar-benar muncul di hadapan mereka. Makanya mereka bertanya tentang seperti itu. Paham ya? Berarti bertanya dengan sesuatu yang belum terjadi itu hukumnya boleh jika memang sesuatu itu akan diperlukan. Contoh yang paling banyak membahas masalah ini adalah majelisnya Imam Abu Hanifah karena beliau tinggal di daerah Basrah dan di situ banyak hadis-hadis dhaif, makanya mereka banyak menggunakan ra'yu. Jadi banyak menggunakan kias dan lain sebagainya. Makanya di situ dibahas contohnya yang bisa dari pembahasan mereka yang bisa dipakai untuk sampai saat ini misalnya. Bagaimana hukumnya ketika orang berpuasa kemasukan sesuatu yang di situ keras? Apakah itu hukumnya membatalkan puasa seperti halnya logam atau dan lain sebagainya? Itu dibahas di dalam fikihnya Imam Abu Hanifah seperti itu. Tapi ternyata kalau di di era modern seperti ini bisa juga kasus terjadi seperti itu ketika puasa harus pakai alat yang alat kedokteran endoskopi namanya itu pakai yang selang gitu. Itu enggak apa-apa. Itu kan berarti pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya memang dibutuhkan. Jadi ini adalah tentang adab bertanya. Jadi adab bertanya itu seperti itu. Dan juga bagaimana sikap kita terhadap pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita harus kita pahami betul bahwasanya hadis ini banyak disalahpahami oleh beberapa orang bahwasanya wis to, gak usah uken takon. Akhirnya dari akibat dia nggak mau nanya itu, akhirnya dia betul-betul nggak ngerti masalah agama. Tapi ya takon sungkan wediku udah di
Dan dia banyak ada sebagian firqah-firqah itu yang dia menggunakan hadis ini untuk mendoktrin pengikutnya. Wis gak usah takon, gak usah nanya-nanya, pokoknya kamu ikut aja kebijakan pimpinan. Akhirnya seperti itu. Disalahgunakan. Padahal enggak seperti itu maksudnya. Yang tidak boleh jenis pertanyaan-pertanyaan yang nggak boleh itu tadi, yang jenis pertanyaan-pertanyaan yang nggak perlu dan hal-hal yang lainnya. Kemudian yang memang kita perlu untuk bertanya, silahkan bertanya. Yang memang kita bertanya kepada orang yang kompeten. Kita bertanya kepada orang yang kompeten untuk menjawab pertanyaan tersebut. Insyaallah itu yang bisa kita sampaikan pada pengajian malam hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.